Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan taklim rutin kita setelah melaksanakan sejak asar tadi salat asar berjamaah, wirdul masa, wirdul wadifah dan hailalah. Kemudian setelah salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, kita melanjutkan taklim kita. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi rangkaian ibadah yang dalam rangka memakmurkan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah, kalau kita berbicara puasa atau ibadah shaum, yang pertama mari kita sedikit kupas makna rahasia di balik ayat tentang perintahnya kita beribadah puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Jadi hanya diberikan tugas puasa ini hanya bagi mereka yang percaya, yakin, iman kepada Allah pertama. Yang kedua, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Allah, di mana kitab Allah itu adalah risalah, surat yang disampaikan oleh para rasul kepada kita agar supaya kita selamat kembali kepada Allah. Kemudian percaya, yakin dengan kenabian dan kerasulan, di mana para nabi dan rasul telah memberitakan tentang nanti adanya hari kiamat yang diawali dengan alam barzakh. Jadi alam barzakh itu kalau kita mau naik pesawat ya ruang tunggu. Jadi kalau kita ke bandara ingin naik pesawat ke luar negeri, maka kita pertama check in dulu, check in tiket. Nah ini check in tiket bagaimana? Kita melapor ke bagian check in tiket, petugas check in tiket. Maka di situ kita dilihat tiket kita kemana. Kemudian juga dilihat visanya benar apa tidak sesuai dengan tiket. Jadi nanti visanya ke India, tiketnya ke Yaman. Nyambung apa tidak? Jadi kalau memang mau ke India, maka tiket dan visa harus sama. Kalau mau ke Jeddah dalam rangka haji atau umroh, maka visanya pun juga harus visa haji atau umroh. Kalau tidak sama, maka ditolak. Itu.
Setelah itu ditimbang amal kita. Bagaimana ditimbang? Bawaan kita ini apa yang kita bawa? Maka koper kita akan ditimbang. Kalau overload timbangannya, maka kita harus bayar per kilo sekian. Setelah dicek in semua, jadi barang-barang sudah dimasukkan ke bagasi, kita tinggal bawa barang yang diperlukan, tas tenteng kecil atau paling banyak 8 kg. Nah itu. Kemudian setelah check-in kita masuk ke dalam melalui imigrasi. Maka di imigrasi itu mata kita di-scan, sesuai tidak dengan paspornya. Karena sekarang dengan teknologi scan mata, retina, begitu scan, maka yang muncul di layar komputer petugas paspor kita. Oh, ini paspornya asli. Karena kalau dulu paspor itu bisa pakai foto congkelan, misalnya fiksi A, dan dipakai paspornya bisa dijual ke B, tinggal diganti fotonya. Ini kalau paspor zaman dulu, paspor zaman sekarang tidak bisa dijual ke orang lain, maka namanya, wajahnya, maka semua termasuk sidik jari, 10 jari itu keluar semuanya di situ. Termasuk juga dengan demikian apa yang kegiatan-kegiatan kita sudah masuk di situ. Karena di situ juga ada yang kotak itu. Scan bukan, nah yang kotak itu kan kotak-kotak terus ada angka-angka itu barcode. Ya, dari barcode itu semua datang. Orang tua kita tercantum di situ semuanya. Ini teknologi manusia. Bagaimana teknologinya Allah Subhanahu wa taala pembuat alam dan pembuat manusia, kira-kira lebih canggih atau tidak? Maka ketika kita masuk ke ruang tubuh, jadi masuk yaitu ke alam kubur, maka ada petugas imigrasi namanya Munkar dan Nakir. Kemudian ditanya, Munkar Nakir sudah ngelihat paspor kita, tapi tetap ditanya, Marrobuka. Pertanyaannya ada tanggung jawab, Marrobuka, siapa Tuhan kamu? Jadi kalau sama jawabannya dengan apa yang ada di paspor, lolos. Bilang KTP-nya Islam, tapi ditanya Marrobuka, nyebut yang lain nanti. Nah ini, tapi tidak mungkin. Tapi sudah, karena itu sebuah catatan Allah serba otomatis. Tiap setahun sekali bulan nisfu Sya'ban dikirim ke gudang penyimpanan catatan amal di Lauhil Mahfuz, di Sidratil Muntaha tiap tahun. Nah, begitu kita masuk ke alam barzakh, maka catatan amal itu dikumpulin semua. Kemudian diambil garis besarnya dengan barcode-nya itu. Begitu barcode sudah diterima oleh Munkar Nakir, sudah terlukis semuanya. Kemudian ditanya Marrobuka, waman nabiyuka, waman imamuka, wama ihwanuka, dan semuanya ditanya dan lain sebagainya. Wama kiblatuka, ditanya kiblatnya, ditanya pertemanannya, ditanya temannya juga ditanya. Kenapa? Ya teman itu mempengaruhi. Oleh karena itu kalau kita berteman dengan penjahat, ya nanti walaupun kita tidak jahat, penjahat itu nyuri, minimal kita ditanya. Minimal kalau dia lagi DPO dikejar-kejar, ya kalau kita jadi temannya, kita minimal dipanggil, ditanya kemana teman kamu. Ya. Itu saat kita harus hati-hati cari teman. Ya termasuk kalau kita berteman selama di dunia ini secara rohani, secara khusus kita
mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak berselawat kepadanya. Apalagi kita berteman dengan khusus dengan ikut thariqahnya, di antaranya adalah thariqah Tijaniyah, maka nanti jaminannya ketika kita dicabut roh kita, maka yang mendampingi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah yang hadir, di mana para ikhwan yang benar, jadi baiatnya benar, baiat yang sahih melalui muqaddam yang sahih, punya sanad yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengamalkan thariqahnya dengan istiqomah. Sekali lagi dengan istiqomah, dengan amalan yang sahih juga, maka nanti yang menjemput, yang menjemput rohani kita sebelum dicabut, Rasulullah hadir di depan kita yaqdatan wa musyafa'atan. Nabi datang dalam kondisi yaqdah, bukan mimpi lagi. Kalau sekarang kalau kita yaqdah tidak kuat, bisa-bisa langsung loncat ruhnya. Jadi itu. Demikian nanti pada waktunya ajal kita, ya kalau memang benar thariqahnya, benar istiqomah amalnya, maka Rasulullah hadir menjemput rohani kita, dan roh kita tidak perlu dijemput, tidak perlu ditarik oleh malaikat. Malaikat maut tidak perlu repot-repot narik roh kita, rohnya yang loncat. Sehingga dalam domanat thariqah Tijaniyah, jadi mereka la yaduku, ya tidak mencicipi, tidak merasakan syiddatu syakaratul maut. La yaduku syiddatu syakaratul maut, tidak merasakan beratnya syakaratul maut. Kenapa? Ruhnya dijemput oleh Nabi. Karena Nabi yang jemput, maka tidak perlu ditarik-tarik, makanya tidak bunyi kerkek-kerkek. Karena saya pernah menyaksikan orang meninggal itu, aduh, naudzubillah, ngeri, lihat, naudzubillah. Jadi karena dijemput oleh Rasulullah, maka loncat rohnya, sehingga bukan tidak sakit, tidak merasakan sakit. Beda tidak sakit dengan tidak merasakan sakit. Sakit tapi tidak terasa. Orang kalau lagi gembira walaupun sakit tidak terasa. Ya, contohnya orang pacaran dijubit sampai merah. Kalau perlu dipelihara merahnya, kan bisa. Tanda emas. Jadi di para ikhwan rahimakumullah, ini masuk di alam barzakh, ruang tunggu. Ya, namanya ruang tunggu, ada ruang tunggu kelas ekonomi, apa? Selonjor di bawah, di bandara itu. Jadi ada ruang tunggu memang di belakang imigrasi, kemudian masuk tinggal nenteng barangnya, tidak boleh bawa troli karena barangnya hanya yang 8 kilo yang di ruang tunggu itu. Kemudian di situ ada lounge, jadi restoran khusus di dalam, ya, untuk penumpang yang ikut travelnya kelas VIP, maka di situ disediakan. Tidak langsung ke tempat ruang tunggu ekonomi yang nunggu berjam-jam hanya tidak ada apa-apa, tapi masuk ke ruang tunggu VIP. Di situ ada kopinya, ada tehnya, ada kue-kuenya, ada makan, macam-macam. Bisa saja. Itu namanya lunch. Jadi ruang tunggu VIP. Jadi kalau sekarang bayarnya kurang lebih 150.000 atau 200. Jadi kalau kita 200.000 bisa untuk makan sekeluarga 2 hari atau bisa 4 hari kalau belanjanya hanya 50.
Dimakan di sana satu untuk satu orang dalam waktu kurang lebih 1 jam. Jadi selama di situ boleh makan apa aja, tapi berapa? 200.000. Jadi itu. Coba, ya mohon maaf, sarapan di mana warteg berapa? 15.000. Kenyang. Betul atau tidak? Kenyang sudah. Tapi coba ke Hotel Borobudur. Di Hotel Borobudur itu untuk sarapan dulu sudah lama sama Siti Klender ada acara konferensi internasional, saya diundang, mertua juga hadir, kemudian ya itulah saya ajak semuanya, maka lebih saya umpetin itu karena memang takut ya makan barang tidak benar. Saya bilang ini, jadi kamar berapa? Satu kamar jatahnya 2 orang, orangnya 5. Saya bilang lebih 1. Kemudian begitu semua selesai makan, sleep untuk namanya? Ya stroke-nya itu di buntel nanti di gelas itu. Langsung saya ambil. Kenapa? Ya kalau diambil minyak rame. Ya, sambil jadi biar mereka tidak tahu. Saya lihat ya, dulu itu 170.000 dulu sudah. Ya, jadi sama sini Kahamaisin. Jadi ya, jadi kurang lebih 6 tahun yang lalu. 170.000. Jadi itulah para ikhwan. Kenapa? Ya kalau kelas B. Kenapa? Yang mahal ya kalau nasinya sih 1 kilo paling 15.000 berasnya, ya kan? Ini dan sebagainya kalau dihitung itu udah sampai 50.000. Tapi yang megal-megol nganter itu yang juga bikin mahal. Porsinya yang bagus juga bikin mahal, mejanya yang bagus dihias juga bikin mahal. Ada harga. Gitu. Demikian juga mereka yang masuk ya, ke ruang tunggu di alam barzah, ya ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas VIP, sama. Ya termasuk juga ada orang-orang yang dikirim ya, kalau ke luar negeri atau kita mau pulang dari luar negeri, kalau surat-suratnya tidak beres, masuk ke tarhil namanya kalau di Saudi. Kalau di sini tahanan imigran, ditahan di bandara. Jadi bukan di ruang tunggu, kalau ditahan di ruang tahanan. Itu kalau tidak benar surat-suratnya. Naudzubillah kita di alam barzah nanti kalau tidak benar ya masuk di situ juga. Makanya di alam barzah itu ada namanya sijin, ada namanya illi. Jadi mereka yang benar, mereka yang baik itu diberi tempat istirahat. Di tempat di mana di situ panorama surga sudah ditampakkan. Makanya mereka ingin cepat kiamat. Itu. Kemudian yang tidak benar itu diletakkan di sijin, di penjara alam barzah. Yang mana di situ ya panasnya neraka sudah dibagi-bagilah walaupun belum semuanya. Sehingga karena panasnya, karena sengsaranya, mereka pikir di akhirat lebih baik, makanya ingin cepat kiamat juga. Kenapa? Tidak tahan dengan siksa kubur. Dikira kiamat lebih ringan, padahal lebih siksa kubur itu masih kaleng-kaleng, masih kawenya itu. Demikian juga nikmatnya masih kawe di alam kubur. Akan tetapi di akhirat itulah yang sebenar-benarnya siksa ya siksa, nikmat ya sebenarnya nikmat. Para ikhwan rahimakumullah. Kemudian kita bagaimana dengan puasa? Jadi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Sangat pengasih dan sangat penyayang terhadap makhluknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di samping juga memberikan
berbagai macam kondisi sebagai tempat ujian bagi seluruh makhluk di alam semesta ini, Allah juga memberi pintu, membuka pintu rahmatnya, tidak pernah ditutup sepanjang tahun, wabil khusus ketika Ramadan. Jadi pintu rahmat dibuka seluas-luasnya. Bahkan kalau Ramadan, neraka aja dikunci kencang-kencangnya, digembok kalau Ramadan. Hari-hari biasa sebenarnya juga tetap dikunci, neraka itu tidak dibuka. Kenapa? Allah sayang dengan makhluknya. Cuma banyak orang yang hobi masuk neraka. Sampai kalau ditanya lebih enak mana, masuk neraka masuk surga? Oh, kalau saya lebih senang di neraka. Kenapa? Kumpul artis katanya. Ada yang ngomong begitu itu. Kenapa? Ya itu hazard namanya. Jadi dibuat mainan. Jadi dengan Tuhan dibuat mainan. Para ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan bagaimana dengan puasa. Jadi karena pintu rahmat Allah pertama bagi orang yang masih kafir cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terhapus seluruh dosanya selama dia kafir. Dosa apa aja dihapus oleh Allah. Kurang apa, cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh karena itu kalau ada ya, karena juga ada ya ulama katanya menyaksikan kalau ikut Tijani, wong hanya istighfar, selawat, la ilaha illallah kayak gitu dijamin masuk surga. Itu dia menyaksikan itu. Bahkan ini dokter yang ngomong, orang terkenal menyaksikan begitu. Kalau sanksi dengan orang Tijani yang pagi sore istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100, sehari semalam berjamaah wadifah ya. Setiap Jumat baca la ilaha illallah minimal 1000, disangsikan karena jaminannya surga. Maka silakan sanksilah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membuka pintu rahmatnya bagi orang kafir cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dosa zina, dosa minum, dosa apa saja termasuk dosa syiriknya dihapus oleh Allah. Orang kafir ketika bersyahadat itu sama dengan bayi baru lahir. Berat apa tidak baca syahadat? Dah berat kan? Kok sampai menembus? Itulah rahmat Allah. Kemudian setelah Islam, ya setelah orang itu masuk ke dalam gerbang Islam dalam rangka memberikan penjagaan mandiri. Jadi sebenarnya itulah, kita ini dengan sholat dijaga oleh Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok ada orang yang sholat masih berbuat keji dan mungkar? Ya itu yang perlu ditanyakan, sholatnya benar apa tidak? Itu karena Allah atau karena selain Allah? Itu. Kalau memang benar sholatnya dan niatnya sudah benar karena Allah dan dilaksanakan benar-benar karena Allah, maka sholat itu akan menjadi pelindung yang bersangkutan, dijaga oleh Allah dari fahsya wal munkar. Apa fahisyah? Dosa-dosa besar dijaga oleh munkar, semua ketidakbaikan secara umum dijaga oleh Allah. Kemudian setelah sholat Allah memberi zakat, di mana dengan zakat harta kekayaannya dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat.
Kemudian setelah itu Allah juga memberi puasa. Apa puasa? La'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Kemudian di sini la'allakum dengan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa. Kemudian janjinya la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Apa takwa? Imtithalu awamirihi wa jitinabu nawahi sirra wa alan. Yaitu ketakwaan itu adalah orang yang patuh terhadap hukum Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, sirrat, baik ketika dia sendirian tanpa dilihat orang, wa'alan, dan juga bersama orang lain. Jadi menghindari maksiat dan berbuat kebaikan bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena agar dipilih jadi ketua RT, bukan karena nyalon jadi ini itu dan sebagainya, murni karena Allah. Jika dilaksanakan seperti itu, maka sholat itu akan menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian puasa agar supaya la'allakum tattaqun, karena puasa ini berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat bisa dilihat gerakannya, takbir sampai salam. Adapun puasa bisa dilihat apa? Tadi malam sahur, iya sahurnya bisa dilihat, tapi puasanya walaupun di rumah, ya, di rumah lagi lockdown kayak gini, tidak kemana-mana. Kemudian ya orang itu bisa saja, ya, kalau istrinya tidur makan, begitu bangun dikering-keringin, ya, tampil sok loyo dan sebagainya, iya kan? Ini salah satu contoh. Ada ya dalam kondisi normal banyak itu di rumah puasa, habis itu ke pasar masuk warung, warungnya ditutup pakai kelambu, aman di dalam, kan gitu. Pulang pura-pura loyo. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi kita dengan berpuasa ini Allah ngajarin kita beribadah kepada Allah bukan karena ya dia diajari kita ini sadar hukum, dan diajari tidak karena dilihat orang. Tidak karena tidak karena diintimidasi oleh pihak manapun. Murni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, selanjutnya dalam beribadah termasuk ibadah puasa ini ada macam-macam kondisi ibadah. Yang pertama ibadah yang mardud. Ibadah yang mardud artinya ibadah yang ditolak. Kenapa kok ditolak? Tidak memenuhi syarat. Syarat dan rukunnya tidak tepat. Jadi melakukan yang dibatalkan, dia tetap puasa, tapi berbuat sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, karena seperti itu maka ditolak oleh Allah, puasanya tidak sah. Ini kalau dia sadar, ya, dan dia tahu, maka dia tahu bahwa wajib qadha dengan puasanya. Jadi puasa yang dilakukan dengan cara yang batal, cara yang salah, maka wajib qadha. Kemudian yang kedua adalah puasa yang sah. Bagaimana puasa yang sah? Yaitu puasa yang sudah benar. Sah itu artinya benar. Sahih benar, hadis sahih, hadis yang benar. Artinya benar-benar
sabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah yang sah artinya ibadah yang sudah benar. Kenapa kok benar? Syarat-syaratnya telah terpenuhi semua, rukun-rukunnya juga terpenuhi semua. Itulah ibadah yang benar. Syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana hukumnya puasa yang benar atau ibadah yang benar? Kalau itu kewajiban atau ibadah wajib, maka kewajiban orang itu sudah terhapus, tidak punya hutang. Kalau sholat sudah tidak punya hutang sholat. Kalau puasa tidak punya hutang puasa. Kalau zakat tidak punya hutang zakat. Kalau haji tidak punya hutang haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah yang sah. Kemudian apakah diterima? Ibadah yang benar belum tentu diterima. Bukan dengan lagu yang bagus, bikin orang yang mendengarkan lucu. Jadi maka harus dipenuhi hak-haknya baca Quran biar tidak dilaknat Quran. Baca Quran, baca undang-undang. Setelah baca undang-undang, melanggar undang-undang, kira-kira dilaknat apa tidak? Dilaknat. Jadi banyak orang baca Quran dilaknat sama Quran. Kemudian tentang puasa, Nabi juga menyatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak orang puasa tapi tidak dapat apa-apa. Yang didapat lapar dan dahaga saja. Pahala tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena ibadahnya tergolong ibadah yang tidak makbul. Hanya sampai pada sah, benar tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ya banyak dilakukan oleh orang berpuasa perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Karena ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Makan batal puasanya, minum batal puasanya, merokok batal puasanya, dan semua yang dilarang dalam dan membatalkan ibadah puasa, jika itu dilakukan batal puasanya. Karena batal harus mengganti. Jadi ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa, yang batal pahala puasa. Itu. Apa yang membatalkan pahala puasa? Di antaranya berpuasa tapi yang dilihat, ya karena sekarang musimnya lockdown, di rumah terus, lihat HP terus, yang dilihat YouTube yang tidak benar. Banyak apa tidak di YouTube? Ya, ketika sambil puasa melihat itu, maka pahala puasanya habis gara-gara lihat film-film yang dilarang, yang ngumpar aurat, yang ngumpar maksiat dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Puasanya tidak batal karena tidak makan, tidak minum. Puasanya yang habis ludes, bahkan bisa dosanya lebih besar daripada pahala puasanya yang sudah habis. Itu. Kemudian namimah, mengadu domba, bikin status yang ngadu domba. Jadi sekarang tidak perlu ngomong dengan lisan, bikin saja status yang ngadu domba. Namimah. Maka pahala puasanya habis gara-gara berbuat namimah. Kalau dulu belum ada HP, kita bikin namimah, mengadu domba, hanya berapa orang yang kita adu, yang mendengarkan ucapan kita. Tapi dengan adanya medsos, sampai ke luar negeri orang melihat, wah ini begini. Yang tadinya tidak marah menjadi marah, bukan musuh menjadi saling bermusuhan gara-gara status kita. Maka yang ketika berpuasa berbuat seperti itu, maka
berkurang ibadah pahala puasanya sampai pada tingkat habis sama sekali. Jadi ini perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ketika perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa ini terhindari, bagaimana cara menghindarkan? Maka ya kita harus berpuasa juga. Dari bikin status yang tidak benar, berpuasa dari komentar yang tidak benar, dari mencaci maki dan lain sebagainya, maka insya Allah terjaga. Sehingga puasa kita di samping sah menjadi puasa yang makbul. Sehingga di sini kita berpuasa bukan hanya dari nafsu, syahwat dan hawa, tapi juga kita berpuasa, puasanya hati kita. Apa? Ya dari perkara-perkara dan sifat-sifat tercela. Kemudian kenapa? Yaitu dengan adanya medsos gampang sekali semua. Ini diupload, semuanya diupload untuk yang tadinya kita mengagungkan Allah tanpa terasa mengagungkan diri sendiri. Ini bahayanya. Di akhir zaman ini kondisi diberi kemudahan oleh Allah, mudah mendapatkan pahala. Cukup bikin status yang baik, kita dapat pahala yang banyak. Tapi juga mudah mendapatkan dosa. Tinggal bikin klik yang salah, atau ada berita yang tidak benar, kemudian kita sebar luaskan, maka ya kita nyokong perbuatan-perbuatan tercela yang sama dengan berbuat tercela. Ini di akhir zaman berbuat dosa gampang, bertobat juga gampang. Zaman dulu berbuat kebaikan berat, tapi berbuat perbuatan dosa pun juga sulit. Zaman dulu tidak semudah zaman sekarang. Jadi semuanya imbang. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi perkara yang membatalkan pahala puasa dihindari, sehingga puasa kita bernilai pahala dan qabul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atasnya lagi puasa yang sempurna. Bagaimana? Ya selama berpuasa, di samping kita menghindarkan dari perkara yang membatalkan pahala puasa, kita banyak berzikir dan tidak putus zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, semampunya, atau diam. Sehingga dari sini secara khusus puasa itu ada puasa fisik. Puasa fisik ini nilainya tadi ada dua. Pertama yang mardud karena salah. Puasa yang ditolak karena salah. Baik salah syarat dan rukunnya atau salah niatnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat itu adalah rahasia pribadi seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lafalnya niat bisa dilafalkan. Sehingga kalau Anda sholat, sebagaimana ilmu fikih, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bifili. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu adalah qasdu syai'in, bermaksud terhadap sesuatu, kemudian muqtarinan bifili, langsung dilaksanakan. Jadi contohnya sholat, maka niatnya sholat ketika takbir Allahu Akbar, itu waktu niat sholat. Kalau puasa karena fajar waktunya, sehingga yang penting sudah sejak sebelumnya, misalnya sejak habis tarawih sudah niat puasa untuk besok, maka sudah cukup, tidak perlu ngulang lagi, tadi sudah dibahas. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, menurut mazhab Syafi'i niat itu
bermaksud berbuat sesuatu dan langsung dilaksanakan. Melafalkan niat wa talaffudzu biha sunnah menurut mazhab Syafi'i. Melafalkan niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab yang lain macam-macam. Cukup kita bahas mazhab Syafi'i aja. Karena kalau dibahas yang lain nanti berbicara perbandingan mazhab nanti. Para ikhwan rahimakumullah, la ini wa talaffudzu biha sunnah. Yang perlu kita ketahui, niat dan lafal niat berbeda. Jadi niat itu udah ada lafalnya. Jadi saya niat puasa Ramadan besok untuk Ramadan tahun ini karena Allah, itu lafalnya niat, bukan niat. Lillahi ta'ala itu lafal niat, bukan niat. Contohnya niat sholat fardu, usolli fardhan syai'a barakatin mustaqbil kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar dibaca dalam hati bersamaan dengan takbir. Itu membaca lafalnya niat, walaupun dalam hati. Jadi saya niat sholat isya 4 rakaat, itu bukan niat, itu lafal niat. Kenapa kok dibaca? Agar supaya lebih takyid, menjelaskan dan menegaskan. Jadi agar supaya hati kita lebih nyaman ketika melakukan ibadah tersebut. Jadi itu niat. Nawaitu usolli itu lafal niat, bukan niat. Karena ada orang usolli fardhu isya tidak sadar dengan yang diucapkan. Ada apa tidak? Karena dalam kondisi ngelamun, memang lafal sudah hafal di luar kepala. Usolli fardhu isya, usolli sunat tarawih, Allahu Akbar. Karena sudah hafal luar kepala, mengucapkan, termasuk juga hatinya juga mengucapkan sebagaimana biasa, karena sudah menjadi rutinitas tanpa sadar. Ada apa tidak? Terus bagaimana niat yang sebenarnya? Lah inilah makanya para imam madhab itu berbeda pendapat, karena hakikat niat dah ada lafalnya. Anda datang ke sini untuk hailalah, niatnya tidak sama satu sama lain. Mesti ada macam-macam. Yang tidak ngerti yang ini dan sebagainya, terutama yang punya hajat, lagi punya macam-macam masalah, datang ke zawiyah ingin agar supaya masalahnya dapat jalan keluar. Apa karena Allah? Saya tanya, apa karena Allah? Bukan. Berarti karena masalah. Ini datang ke zawiyah karena masalah. Seperti ada orang datang ke masjid bawa karpet 10 gulung masing-masing, ya satu gulung berapa yang terpanjang itu? 20 meter. Bawa 20 meter 10 gulung, satu truk. Kemudian ini apa? Ikhlas ini bakal apa? Ikhlas karena Allah itu bukan di mulut. Apalagi bawa juru kamera, bawa wartawan, kemudian diserahkan secara simbolis ke takmir masjid. Kemudian besok harus terbit di majalah dan koran dan berita di televisi. Kenapa? Ya, karena setengah tahun lagi ada. Nah itu. Kemudian setelah selesai pesan sponsor, jangan lupa. Apa karena Allah? Berarti lil hawa, karena ingin jabatan dan macam-macam. Oleh karena itu ini penting kita, dan ini bolak-balik saya jelaskan karena ini sangat-sangat esensial, sangat-sangat penting.
percuma kita ibadah macam-macam kalau niatnya salah. Dan Allah tidak berkenan menerima ibadah sebanyak apapun yang tidak karena Allah. Allah Maha Kaya. Ya kita saja yang tidak kaya dan masih butuh diberi sesuatu yang bukan untuk kita. Diberi sesuatu yang bukan untuk kita. Nyaman apa tidak? Contohnya ada sembako, sudah dikasih nama orang, orangnya tidak datang-datang. Kemudian kita yang datang diberikan kepada kita, tapi ada nama orang, nyaman apa tidak kita beri? Tidak. Nyaman apa tidak? Tidak. Tidak kan? Padahal kita butuh, tapi kalau memang ini sudah diuntukkan orang lain, kemudian ternyata orang yang tidak datang-datang kemudian diberikan kepada kita, ya merasa kalau ini ya aslinya ya membuang saja, kita dijadikan ya penampungan akhir karena sudah tidak laku ke orang lain. Kan begitu. Lalu bagaimana Allah SWT yang Maha Kaya diberi seperti itu? Zahirnya katanya ngomongnya lillah. Syarifatan syakillah ta'ala Allahu Akbar. Yang imamnya karena datang dari jauh, kemudian masjidnya mentereng, kasnya tebal, amplopnya tahu, bacanya tebal atau tidak? Nah ini. Lah iya, besoknya diundang di musola kecil, jamaahnya sedikit kere-kere lagi. Pengurusnya juga tidak meyakinkan. Kira-kira sama enggak bacaannya dengan yang di masjid kemarin? Itu speakernya gelepak-gelepak. Nah, ini kan lain. Ketika kita membedakan antara yang di masjid gede mentereng soundnya enak dengan yang di musola yang kayak gitu, ya berarti ibadah kita belum karena Allah, masih karena amplopnya. Ini salah satu contoh. Itu. Oleh karena itu para ikhwan rahimakumullah, jadi ibadah puasa ini latihan. Allah melatih kita agar supaya kita ini menjadi orang takwa dulu. Jadi orang takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran. Karena takwa takut kepada Allah, takut akan siksanya dan menginginkan pahalanya. Nah ini derajat orang takwa. Jadi beribadah agar dapat pahala, takut siksa. Ini kelasnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih dari itu. Sehingga cara berpuasanya pun juga berbeda. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka semua yang membatalkan puasa dijauhi. Termasuk juga yang membatalkan pahala puasa dijauhi. Berbuat yang membuat puasanya sah, dan juga berbuat agar supaya puasanya berpahala. Kenapa? Ya ini, agar supaya ketika kita kembali kepada Allah, kita punya bekal untuk kehidupan yang panjang di alam barzakh dan alam akhirat. Ini kelasnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang bukan hanya bertakwa kepada Allah, tapi dia lebih tinggi lagi cita-citanya. Surga neraka sudah bukan sesuatu yang paling menjadi idamannya, tapi yang paling diidamkan oleh dirinya adalah bagaimana Allah ridha terhadap dirinya. Sehingga disinilah dikerjakan segala sesuatu yang membuat Allah senang.
ini ibadah. Makanya ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Itu istilahnya dalam ilmu tasawuf. Ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Ya ibadah seperti ini. Tapi orang yang lebih dalam lagi, yaitu ibadahnya ingin agar supaya bagaimana Allah senang dengan dirinya. Jadi yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah tidak berbicara lagi surga neraka, tidak bicara lagi pahala. Sehingga orang yang sampai kepada makom ini, mau Ramadan tidak Ramadan, jalan ibadahnya sama. Kalau kita kan kalau Ramadan ya bersedekah dan macam-macam. Kenapa? Karena di situ pahala lipat ganda. Selesai Ramadan karena tidak lipat ganda, selesai juga sedekahnya. Kenapa? Berarti tidak karena Allah, karena pahala. Tapi orang-orang yang ingin Allah, faman kana yarjullah, orang-orang yang mengharapkan Allah SWT. Faman kana yarjullah wal yaumil akhir falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih. Tidak ada kesyirikan. Artinya tidak ada syirik tujuan kepada selain Allah. Yang penting Allah sendiri. Jadi makanya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu dalam wasiatnya, bagaimana orang ibadah yang benar, yaitu kamu berbuat kebaikan min haitsu yarda laisa min haitsu tarda. Berbuat baik agar supaya Allah ridho, bukan kamu yang ridho. Biar Allah senang, bukan kamu yang senang. Karena banyak orang beribadah mencari senang. Oh, kalau tarawih enak di masjid itu, apa imamnya begini, suaranya begini. Nyari apa ini? Imam enak. Nyari senang. Oh, di sana apa banyak artisnya. Bahkan termasuk haji, umroh, travel, kalau ada artis yang dipajang di depan banyak yang ikut. Tapi kalau yang dipajang fotonya kiai yang sudah tua-tua, tidak banyak tidak mau ikut. Kenapa? Paling bareng kiai. Ya kiai yang mau ikut, ya kayak gitu aja. Itu. Jadi tapi kalau ada artis A, artis B ini yang menjadi sponsornya, langsung wah nanti bisa mejeng, bisa selfie. Nah, harganya lebih mahal, banyak yang ikut. Termasuk juga kalau ada pejabat tinggi di situ, wah pengusaha mesti itu dah. Karena dulu saya pengalaman ketika saya masih kerja di travelnya Garuda dulu. Jadi begitu Bapak Wapres Hamzah Has zaman itu yang mau umroh sekalian nikahkan anaknya di sana, kemudian coba minta saya pada saat itu yang ngurus, dengan catatan tidak boleh diberitahu kepada siapa-siapa biar tidak banyak yang ikut. Ditawarkan dengan harga normal karena di situ secara khusus, maka ya. Tapi begitu ketahuan travel lain, ditawarkan dulu masih harga umroh itu 1.300 US dollar, tiket pesawat masih 600 PP untuk umroh. Jadi 1.300 ini sudah mahal. Dijual 1.500 ini sudah mahal, super fit. Dijual 2.500 karena ada wapres yang mau, maka dibeli, dan yang ikut 100 lebih pengusaha semua. Setelah di sana sholat ya tidak, tawaf ya tidak. Kenapa? Yang penting bisa bareng dan berkenalan dengan wapres. Kenapa? Ya, nanti ada kata gelinci yang gini. Dia siap 2.500 dolar, tapi yang didapatkan ribuan dolar nanti. Nah itulah. Ini ada kalau tidak karena Allah seperti itu.
Jadi ibadah rahmatullah. Jadi ibadah yang kata Syekh minimal min haitsu yarda laisa min haitsu tarda. Ibadah bukan karena yang penting kamu senang, tapi bagaimana agar Allah senang. Kalau ibadahnya para kekasih lain lagi. Bagaimana? Tidak mikir apapun. Jadi apa? Dia ibadah kepada Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mikir. Yang penting dia bisa bertemu dengan yang dicintai. Sehingga mereka ibadahnya ini ibadahnya para anbiya, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah ya kalau sudah masuk waktu dia perintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah muadzinnya, ya Bilal arihna ya Bilal, istirahatkan. Kenapa? Dia mikir umat ya setelah masuk waktu khusus kembali untuk beribadah menghadap kepada Allah, itu adalah istirahat. Kalau kita ibadah berat, kenapa? Bagi kita ibadah adalah beban. Kalau Rasulullah waktunya ibadah, ngantuk, hilang ngantuknya. Kenapa? Bertemu dengan yang dicintai. Sehingga sahabat memperhatikan Rasulullah. Kalau sudah Bilal ada, Rasulullah kelihatan wajahnya ini apa? Ya benar-benar seperingat, berkelihatan rona kebahagiaan. Kemudian begitu iqamah dikumandangkan, Rasulullah memang menangkap kepada sahabat, tapi seperti antara kenal dengan tidak dengan para sahabat. Kalau sudah iqamah, apalagi kalau sudah takbiratul ihram, maka tidak ada ibadah yang lebih indah daripada ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pertemuan antara kekasih dengan yang dicintainya. Itulah ibadah yang paling menyenangkan. Sampai di antara lukisan ibadah Rasulullah, sampai kakinya Rasulullah bengkak karena terlalu lama berdiri. Jadi bagaimana tarawihnya Rasulullah? Aduh, tidak bisa dijelaskan. Ini sekarang kan banyak orang berselisih pendapat antara tarawih yang 11 dengan yang 23. Kenapa? Tarawihnya Rasulullah tidak bisa dijelaskan dengan rakaat 11 rakaat atau 23 rakaat. Pada zaman itu Rasulullah hanya 3 malam yang tarawih di masjid. Setelah itu di rumahnya, tidak tarawih di masjid. Kenapa? Rasulullah takut kalau tiap malam beliau tarawih di masjid dianggap tarawih itu perkara wajib. Makanya Rasulullah setelah 3 malam kok banyak orang datang ke masjid, Rasulullah sholat di rumahnya. Sahabat tetap sholat sendiri-sendiri. Nah, sahabat ini macam-macam. Ada yang juga malas kayak kita juga ada, tapi tidak parah-parah kayak kita. Kenapa? Ada stroke yang besar dari Rasulullah. Kenapa? Imam itu penting. Dan imam menentukan corak makmum. Kan begitu. Coba wanifah, imamnya bacanya ngantuk-ngantuk. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullah dan seterusnya. Kira-kira makmumnya kayak apa? Oh, nyenyak. Itu. Kalau imamnya juga letoy. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya makmumnya kayak gitu juga. Baca la ilaha
Haylallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya imamnya, makmumnya. Betul kan? Itu. Dalam apapun, ya. Contohnya, saya pengalaman. Jadi saya mencicipi zaman-zaman Orde Lama, karena Pak Karno itu tahun 65 kan. Jadi saya ketika saya masih kecil dulu, saya masih kecil, masih hawa zaman itu saya ingat. Jadi ibu saya itu ikut latihan drum band. Karena zaman itu semua NU tiap desa punya grup drum band sendiri. Semua partai pada saat itu punya drum band sendiri, sehingga bersaing, dan NU 4 besar dalam perolehan suara di pemilu 55. Sehingga benar-benar perjuangan itu masih menggelora. Kenapa? Presidennya berjuang merdeka zaman Pak Karno kayak gitu, sehingga rakyatnya pun juga kayak gitu. Itu zaman Soekarno. Sampai saya ingat. Jadi pamannya ibu saya, pamannya ibu saya itu Mbak Soleh namanya. Orangnya ganteng, tinggi besar. Kemudian didaulat jadi jadi dirijennya drum band NU itu. Saya ingat, karena zaman itu kan swadaya, sampai jual sawah untuk seragam dan beli alat-alat. Jadi mandiri. Kenapa? Juga karena memang dari pemimpin tertingginya juga bagaimana dia punya giroh berjuang dan kemandirian. Berubah setelah itu zaman Orde Baru, yang semuanya serba ini tidak boleh begini, harus begini, harus Golkar dan lain sebagainya berlainan juga. Kemarin yang aktif latihan drum band begitu berubah ke Orde Baru, hilang semuanya, tinggal rongsokan drum band. Kemudian dipasung semua partai, tinggal 3. Setelah itu akhirnya kayak gitu. Masyarakat setengah dalam politik mulai kurang acuh, tidak seperti zaman Orde Lama. Tapi karena juga masih berjuang untuk agama dan lain sebagainya, saya ingat. Jadi orang-orang DPR pada zaman itu sejak 2 periode jadi DPR P3, sepedanya motornya tetap hanya motor yang sama. Tetangga saya itu jadi DPR 2 periode hanya punya Vespa PS. Kenapa? Dia jadi DPR bukan dapat duit yang banyak, korbanin duit, membiayai sendiri semuanya, dan demi masih aja enggak. Giliran setelah reformasi, ada tetangga juga baru 6 bulan jadi DPR, rumahnya sudah langsung bertingkat, punya mobil bagus dan lain sebagainya. Nah, ini beda. Ini masing-masing. Kenapa? Imamnya menentukan. Jadi kayak sekarang berlomba-lomba korup, dan tidak ada yang malu-malu dengan korupsi itu. Dicopot bulan KPK senyum-senyum. Kenapa? Uangnya tetap tidak diambil, tetap kaya raya, paling kayak 1 tahun sudah keluar kalau koruptor. Tahanan pun juga bukan di tahanannya itu, jadi ada full AC dan sebagainya kenyataannya. Ya itu. Jadi berbeda dari zaman ke zaman. Demikian juga orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikut siapa? Imamnya. Ikut Qadiriyah, maka makmumnya contoh bagaimana berkiblat sebagaimana ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu.
yang Naqsabandi seperti Syekh Bauddin Naqsabandi. Dan ini bagian dari ruh, pengaruh rohani imam terhadap makmumnya. Dan kita ikut ibadahnya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Maka ya yang benar ya harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Syekh radhiyallahu. Termasuk dalam berpuasa. Ya bagaimana di Tijani lebih ditekankan seluruh ibadah apapun bentuknya adalah ibadah dalam rangka hamdin wa syukrin. Karena thariqah At-Tijani adalah thariqatu hamdin wa syukrin. Jadi ibadah dalam rangka memuji kepada Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan rahmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, termasuk kita dipilih oleh Allah jadi ikhwan thariqah Tijani. Ini adalah bagian dari rahmat Allah yang perlu disyukuri. Dan ini sudah yang terbesar. Lihat, kalau sudah yang terbesar disyukuri dengan sebaik-baiknya, yang kecil-kecil juga ikut. Sehingga dalam thariqah Tijani tidak terlalu banyak macam-macam. Ya bagaimana kita menyempurnakan syukur kita dan menyempurnakan ibadah kita yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini thariqah Tijani. Menyempurnakan syukur. Kenapa? Di akhir zaman pintu terbesar menuju Allah adalah pintu syukur. Sehingga dengan banyak bersyukur, kata apa itu Syekh kemarin yang datang kepada kita, mensyukuri satu nikmat, disyukuri sudah timbul syukur-syukur yang lain. Demikian juga kita telah dipilih oleh Allah. Ya, dari semua makhluknya kita dijadikan manusia. Setelah jadi manusia dipilih oleh Allah, ya, manusia yang berakal sehat. Ini perlu disyukuri. Orang yang berakal sehat banyak, tapi ada yang kafir. Kita dipilih oleh Allah jadi muslim. Setelah kita jadi muslim, orang yang tergolong baik di mata Allah Subhanahu wa taala dipilih lagi. Muslim ala siapa? Ada yang dipilih jadi muslim anaknya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh dan sebagainya. Mereka orang-orang yang muslim hakikatnya, cuma lain bahasanya. Kita dipilih oleh Allah muslim, ikut muslimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti di situ, ditambah lagi. Umat Rasulullah yang muslim banyak, cuma ada yang dipilih mengikuti thariqahnya para aulia. Dari para aulia yang 360 thariqah dipilih lagi kita menjadi ikhwan thariqahnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Sehingga kenapa kok saya tidak terlalu banyak membahas fadailul amal kayak seperti apa berbicara tentang Lailatul Qadar, bukan karena saya tidak mau Lailatul Qadar. Saya menghindar dari membahas itu agar supaya kita ibadah murni karena Allah, bukan karena Lailatul Qadar. Murni ibadah karena Allah, bukan karena Lailatul Qadar. Itu yang saya inginkan, termasuk pada diri saya dan ya para ikhwan yang berjamaah dengan saya di sini, agar supaya ibadah lillah, murni kepada Allah, bukan karena mengejar Lailatul Qadar. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ikhwan thariqah Tijani. Tiap hari baca, kalau pakai lazimnya Al-Fatih 200. Pagi sore kan 200. Ditambah kalau kita wadifah 50, jadi tiap hari kita baca 250 selawat Fatih. Sementara satu Al-Fatih pahalanya ya, cukup kalau kita punya sanad dan yakin Al-Fatih dari Hadratil Wahid, ibadahnya apa 1000 triliun manusia diberi umur 100.000 tahun, tiap hari baca selawat dan zikir Fatih 100.000,
dikumpulin seluruhnya tidak cukup mengimbangi pahala salatul fatihah lima ughliqa satu kali yang dibaca oleh ikhwan thariqah Tijaniyah dengan sanad yang sahih, dengan keyakinan yang sahih tentang al-fatihah. Mau dibanding Lailatul Qadar? Yang benar ini. Terus bagaimana Lailatul Qadar? Ya tetap Lailatul Qadar itu juga dianjurkan agar supaya kita dapat keutamaan. Ya kalau hebat jadi plus dapat Lailatul Qadar, ya tambah hebat lagi. Cuman itu tadi, ayo kita biasakan ibadah lillah tiap hari, tiap malam ibadah, jangan hanya karena Ramadan dan juga jangan karena hanya Lailatul Qadar. Lah kalau sudah itu ini kita dapat dengan sebaik-baiknya, kita kerjakan sebaik-baiknya dengan niat syukur. Hai syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahnya bagaimana? Ya, tak usah minta. Kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Bagaimana bertemu Lailatul Qadar? Ya kalau kita istiqomah. Kalau kita istiqomah tiap hari baca lazim pagi sore. Ya. Berarti yang sorenya sudah malam Lailatul Qadar. Kita baca lazim istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100 bertepatan dengan Lailatul Qadar dengan sendirinya kalau istiqomah. Kalau ditambah lagi baca surah Fatihah 313, 489, baca 1111 atau hitungan yang lain. Ya kalau tiap hari rutin, tiap malam rutin, ya tidak usah minta Lailatul Qadar pasti dapat. Tuh. Makanya ya ayo kita istiqomah. Istiqomah lil dengan sendirinya, tidak usah kita minta, karena Allah akan milik, akan memberikan kepada kita dengan pahala istiqomah kita akan disampaikan kepada yang terbaik. Yang mana semuanya langkah awalnya la'allakum tattaqun, agar supaya benar-benar jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi setelah kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mensyukuri la in syakartum la azidannakum, maka ditingkatkan menjadi orang yang ya ingin yang lebih tinggi apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga minimal ketika mati kelak kita radiyatan mardi. Jadi sebagaimana Allah memanggil kekasih-kekasihnya yang sampai dengan radiyatan mardiyah, dengan kekasih apa? Orang-orang yang sampai pada nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, kepada Tuhan. Jadi diibaratkan sebagai perempuan irji'i ila rabbiki. Jadi yang perkasa Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalal wal Ikram melambangkan dirinya sebagai pria perkasa, memanggil kekasihnya yang dihitungkan sebagai seorang perempuan yang lembut, disenangi, dicintai oleh Rabbnya. Irji'i ila rabbiki, ayo kembali kamu kepada Tuhan kamu. Radiyatan, dengan penuh keridhaan. Karena ibadahnya ridho kepada Allah. Karena ridho kepada Allah, Allah ridho, mardiyah, dan Allah meridainya. Ini minimal sampai di sini. Ya kalau kita mengikuti Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, di mana Sayyidi Syekh adalah pewaris khusus martabat khususiyah kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidi Syekh tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah dan cinta kepada Allah dalam segala lini kehidupannya.
Dan kalau kita bisa sempurna meniru Sayyidina Syekh, maka kita pun akan ada di situ. Bukan hanya radiyatan mardiyah, tapi menjadi orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah Allah cinta, memangnya orang yang dicintai mau dicelakakan masuk neraka? Tidak mungkin. Allah kalau ridho tidak mungkin meletakkan hamba yang diridhoinya di dalam neraka. Tidak mungkin juga. Sehingga neraka dan surga tidak perlu dibicarakan. Yang perlu dibicarakan secara khusus adalah bagaimana kita jadi orang yang ridho dan diridhoi, dan puncaknya menjadi orang yang cinta dan dicintai, di mana ibadah puasa adalah gerbang, pintu menuju keridhaan Allah. Jadi pintu pertama menuju orang yang takwa kepada Allah, tunduk patuh dengan aturan Allah. Ya, tunduk patuhnya kepada aturan Allah ini yang tadinya terpaksa, lama kelamaan karena sudah jadi biasa, dan setelah itu jadi kebutuhannya, maka dia akan naik derajatnya kepada yang diridhoi sampai kepada cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi di antara rahasia ibadah puasa, jadi ibadah puasa ini adalah salah satu pintu rahmat Allah yang disediakan kepada hamba-hambanya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal nanti menjadi orang yang bertakwa, atau lebih tinggi lagi ridha dan diridhai dan cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga dengan syafaat Rasulullah, karomahnya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, kita memang tidak boleh ngaku orang baik, tapi berharap menjadi orang baik itu harus. Berusaha menjadi orang baik itu wajib, tapi ngaku baik tidak dibenarkan. Kita tidak boleh mengklaim sebagai orang super khusus yang telah ridho dan diridhoi oleh Allah, tapi menjadi orang yang ridho, selalu ridho dan diridhoi oleh Allah, itu adalah sebuah usaha, itu harus. Sehingga seluruh ibadah kita jadi bukan hanya nyari pahala dan menghapus dosa, tapi lebih jauh adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya faman kana yarjullah wal yawmil akhir, barang siapa orang yang benar-benar berharap kepada Allah, berharap menjadi hamba Allah, berharap menjadi orang yang ridha dan diridhai oleh Allah, cinta dan dicintai oleh Allah, falyamal amalan shalihan, maka berbuatlah baik. Apa yang berbuat baik? Puasa baik, sholat perbuatan baik, termasuk zikir berbuat yang baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan syirik. Baik bermaksud kepada selain Allah, termasuk juga punya cita-cita dalam ibadahnya sesuatu selain Allah. Semoga ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.